siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan makalah saya yang berjudul Strategi Sistem Informasi di PT ITBP, di mana tugas ini merupakan pembuatan dari tugas mata kuliah IT Governance kelas CA 201. Sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Gede Endra Pranata, NIM 000303998, agama Hindu, kemudian nomor HP 085158039855. Saat ini saya beralamat di Jalan Madenan Dauta, Banjaran Sangabu, Desa Madenan, Kecamatan Jajagula, Kabupaten Sintang. Latar belakang. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, sangat bergantung pada faktor produksi dan distribusi yang terintegrasi dengan baik. Indofood CBP Sukses Makmur juga menghadapi beberapa tantangan dalam implementasi sistem informasi seperti pengelolaan data yang kompleks, keamanan informasi, dan biaya implementasi yang tinggi. Oleh karena itu, ITBP perlu mengambil strategi yang tepat dalam mengelola sistem informasi agar dapat terus bersaing dan berkembang di era digital ini. Selanjutnya, apa sih rumusan masalah dari makalah ini? Yang pertama, bagaimana profil perusahaan, visi misi dan nilai perusahaan, serta struktur organisasi PT Indofood CBP Sukses Makmur. Yang kedua, bagaimana strategi bisnis, peran sistem informasi, dan juga lingkungan bisnis PT Indofood CBP Sukses Makmur. Ketiga, SWOT analisis quarter pipework dan critical success factor dari PT Indofood CBP Sukses Makmur. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari pembuatan makalah ini? Yaitu untuk memastikan proses bisnis serta strategi sistem informasi dan bisnis PT Indofood Sukses Makmur berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan. Hal ini dilakukan melalui penelitian dan pemverifikasian lewat pengamatan menggunakan metode seperti SWOT analysis, quarter pipework, dan critical success factor. Berikutnya, bagaimana profil perusahaan ITBP itu sendiri. Nah, PT Indofood CBP Sukses Makmur atau yang lebih kita kenal sebagai ICBP merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman yang berbasis di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009, memiliki kantor pusat di Jakarta. ICBP merupakan bagian dari kelompok usaha Indofood, salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki beberapa merek terkenal seperti Indomie, Citato, Popmi, dan masih banyak lagi. Produk-produk ICBP dapat kita temukan di seluruh Indonesia dan juga di beberapa negara di Asia, Amerika, Eropa, bahkan Afrika sekalipun. Lanjut, visi misi dan nilai perusahaan. Visi ICBP sendiri yaitu produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka. Berikutnya, misi ICBP yang pertama yaitu senantiasa melakukan inovasi, fokus pada kebutuhan pelanggan, menawarkan merek-merek unggulan dengan kinerja yang tidak tertandingi. Kedua, menyediakan produk berkualitas yang merupakan pilihan pelanggan. Ketiga, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Keempat, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Berikutnya, nilai ICBP yaitu
Dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas. Kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Berikutnya, struktur organisasi ITBP. Nah, di sini kita lihat ada nama-nama seperti Anton Salim, kemudian Hasan Salim, di mana itu menduduki direktur utama, kemudian komisaris utama yaitu Franciscus Galera. Nah, data-data struktur organisasi ini dapat kita lihat pada laman resmi dari CBP Sukses Makmur. Lanjut, kita akan beralih ke strategi bisnis yang dijalankan oleh ICBP, di mana diantaranya yaitu diversifikasi produk, kemudian lalu melakukan peningkatan kualitas produk, ekspansi pasar, kemudian inovasi produk, kemudian kolaborasi dengan mitra bisnis, efisiensi operasional, dan juga melakukan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki. Berikutnya, kan sistem informasi pada ICBP. Nah, sistem informasi ini sangatlah penting, diantaranya dapat berikan manfaat seperti meningkatkan efisiensi operasional, kemudian dapat mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan pelayanan pelanggan, kemudian sistem informasi juga dapat meningkatkan keamanan data yang dimiliki oleh ICBP. Nah, berikutnya lingkungan bisnis dari ICBP sendiri, terdapat beberapa lingkungan seperti ekonomi, sosial, politik dan hukum, kemudian teknologi, kemudian lingkungan persaingan. Nah, berikutnya kita akan beralih ke kondisi bisnis perusahaan. Kita mulai dengan kompetitor dari ICBP itu sendiri. Nah, seperti yang kita kenal, ada nama-nama produk seperti mie sedap yang diproduksi oleh PT Wing Surya, kemudian Samyang Ramen oleh Samyang Food, kemudian Susu Fashion Flag oleh PT Fashion Flag Indonesia, kemudian ada makanan ringan seperti Ricis, kemudian Tiki. Nah, berikutnya kita akan beralih pada supplier yang melakukan supply bahan baku untuk ICBP. Di antaranya untuk bahan kemasan itu disuplai oleh PT Indostratis, kemudian bahan baku makanan PT Buti Aceh Jaya, bahan kimia PT Lautan Luas, kemudian bahan kemasan kertas itu disuplai oleh PT Tridharma Wisata, kemudian bahan baku minyak dan lemak oleh Bumi Limited. Dan terakhir untuk gula dan tepung terigu itu disuplai oleh Actor Daniel Mainland Company. Berikutnya kita akan beralih ke SWOT analysis, di mana kita mulai dari faktor kekuatan atau strength-nya. Yaitu yang pertama diversifikasi produk, kemudian kapasitas produksi besar, merek yang kuat karena sangat dikenal berbagai merek yang dikeluarkan oleh CDP seperti mie sedap, kemudian kopi itu sangat terkenal di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya lalu melakukan inovasi produk, kemudian keterlibatan di pasar global. Berikutnya kita akan beralih ke faktor kelemahan atau weakness dari PT Indofood CBP Sukses Makmur. Yang pertama, ketergantungan pada produk tertentu. Kemudian, fluktuasi harga bahan baku, ketergantungan pada pasar dalam negeri, kemudian persaingan yang ketat. Terakhir, CBP itu ketergantungan pada rantai pasokan. Selanjutnya, pertumbuhan pasar makanan dan minuman
di mana ini menjadi faktor peluang atau opportunity. Selanjutnya inovasi produk, kemudian perubahan kebiasaan konsumen, keempat teknologi dan otomatisasi, terakhir ekspansi global. Berikutnya, apabila kita lihat dari faktor ancaman atau threat-nya, ini diantaranya seperti persaingan yang sangat ketat, kemudian kenaikan harga bahan baku, terdapat regulasi pemerintah, kemudian terkadang juga terdapat resiko bencana alam, fluktuasi nilai tukar mata uang itu bisa menjadi ancaman dari saat ini. Terakhir, perubahan tren konsumen. Sesekali mungkin terdapat perubahan tren yang terjadi di masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke portfolio. Yang pertama yaitu persaingan antar pemain dalam industri atau intensitas rivalitas, kemudian ancaman masuknya pesaing baru atau ancaman baru, kemudian ancaman produk pengganti atau ancaman substitusi, kemudian kekuatan tawar-menawar supplier atau kekuatan supplier, kelima kekuatan tawar-menawar pembeli atau kekuatan. Berikutnya kita akan beralih ke critical success factor atau beberapa uh, kunci sukses dari uh, menjalankan perusahaan ITBP ini diantaranya yaitu inovasi produk, terus berinovasi dalam meluncurkan produk baru secara berkala untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan meningkatkan jumlah penjualan. PT CBP Sukses Makmur memiliki target untuk meluncurkan setidaknya 1 sampai 2 produk baru setiap tahunnya. Berikutnya, efisiensi operasional. Dengan mengoptimalkan efisiensi produksi akan membantu industri CBP Sukses Makmur untuk meminimalkan biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur memiliki target untuk menjaga rasio biaya produksi terhadap pendapatan penjualan di bawah 60%. Berikutnya, juga melakukan manajemen sumber daya manusia dengan memastikan karyawan yang berkualitas dan termotivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Rasio omset karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur memiliki target untuk menjaga rasio omset karyawan di bawah 10%. Kepuasan pelanggan memberikan produk dan layanan yang berkualitas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Persentase pelanggan yang puas dengan produk dan layanan PT Indofood CBP Sukses Makmur memiliki target untuk mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan di atas 90%. Kemudian dilakukan pengembangan pasar, mencari peluang pasar baru dan melakukan ekspansi pasar untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis, persentase penjualan dari pasar baru atau ekspansi pasar PT Indofood CBP Sukses Makmur memiliki target untuk meningkatkan persentase penjualan dari pasar baru atau ekspansi pasar menjadi setidaknya 10% dari penjualan. Kemudian yang dapat saya presentasikan, apabila ada kesalahan kata ataupun ada hal yang masih perlu dikoreksi, silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.